Oke, ada sesuatu yang seru banget nih di pasar properti komersial Indonesia buat tahun 2026. Kayaknya semua orang, dari investor sampai pengembang, lagi pada heboh. Tapi apa sih sebenarnya rahasia di baliknya? Yuk kita bongkar bareng-bareng apa yang bikin pasar properti ini meledak. Jadi, pertanyaan besarnya kan, apa sih yang bikin semua ini terjadi? Apakah ini cuma karena sentimen pasar lagi bagus-bagusnya aja? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih fundamental di belakangnya? Nah, ini yang mau kita cari tahu. Dan ternyata jawabannya bukan sekedar angin-anginan loh. Ada satu pemicu yang sangat spesifik dan kuat banget. Sebuah insentif dari pemerintah. Yap, inilah motor penggerak utama yang mengubah peta permainan properti saat ini. Nah, ini dia nih nama resminya, PPNDTP. Itu singkatan dari pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah. Mungkin kedengarannya agak teknis ya, tapi inilah bahan bakar utama yang bikin pasar properti jadi sepanas sekarang. Terus PPNDTP itu artinya apa sih buat kita sebagai investor atau pembeli? Gampangnya gini deh, bayangin Anda mau beli properti, terus dapat diskon gede-gedean. Dan yang bayarin diskonnya itu pemerintah. Jelas ini jadi penawaran yang susah banget ditolak kan? Oke, kita udah tahu nih penyebabnya. Sekarang mari kita lihat gimana para pengembang properti yang jeli nggak cuma duduk manis. Mereka lihat ini sebagai kesempatan langkah dan langsung tancap gas menyusun strategi. Dan ini dia cara mereka bergerak. Mereka nggak cuma pasif nunggu pembeli, tapi mengubah insentif ini jadi sebuah program pemasaran yang super agresif. Tax Free Season 2026. Keren ya namanya? Jadi insentif pajak yang mungkin terdengar rumit itu, mereka bungkus ulang jadi pesan yang sangat simpel dan menggoda. Beli properti sekarang, bebas PPN. Ini langsung menciptakan rasa urgensi yang bikin orang jadi pengen cepet-cepet beli. Coba deh kita perhatikan alur berpikir mereka, ini cerdas banget. Langkah pertama jelas manfaatkan insentif pemerintah. Kedua, bikin kampanye yang heboh kayak tax free season itu tadi. Dan tujuan akhirnya, tentu aja, menarik minat pembeli sebanyak-banyaknya sambil meluncurkan produk-produk baru mereka ke pasar. Sangat terencana. Oke, strategi dan teori udah kita bahas, tapi gimana implementasinya di lapangan? Properti-properti apa aja sih yang lahir dari momentum emas ini? Yuk kita intip beberapa contoh premiumnya. Nah, ini dia bukti nyatanya. Insentif ini benar-benar jadi pemicu lahirnya proyek-proyek komersial kelas atas. Contohnya, ada Majori Signature West di Gading Serpong, terus di BSD City ada The Exquisite Lifestyle Park dan Iconics Infinite. Dan ini bukan sekedar nambah gedung baru ya, ini artinya menambah infrastruktur bisnis penting di lokasi-lokasi super strategis yang jadi makin hidup berkat momentum ini. Tapi tunggu dulu, ceritanya nggak berhenti di gedung-gedung baru yang keren aja. Ada dampak yang jauh lebih besar dari itu. Coba kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas, gambaran besarnya. Nah, ini dia kuncinya. Tujuan akhirnya adalah memperkuat ekosistem bisnis. Jadi, ini bukan cuma soal transaksi jual-beli properti. Ini soal menciptakan sebuah lingkungan di mana bisnis-bisnis baru bisa tumbuh subur, lapangan kerja terbuka, dan roda ekonomi berputar lebih kencang. Ini tentang membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, perjalanannya luar biasa. Semuanya berawal dari satu kebijakan insentif pajak dari pemerintah. Ini kemudian memicu strategi marketing yang brilian dari developer yang lalu mendorong pembangunan properti-properti premium dan ujung-ujungnya ikut menumbuhkan ekosistem bisnis secara keseluruhan. Keren banget kan? Semuanya saling terhubung. Oke, semua ini menjelaskan fenomena properti 2026. Tapi ini juga memunculkan satu pertanyaan besar buat kita pikirkan bersama. Karena insentif ini adalah pemicu utamanya, kira-kira pasar bisa nggak ya mempertahankan momentumnya setelah insentif ini berakhir? Nah, itu dia pertanyaan menarik untuk masa depan properti di Indonesia.